Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channels. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada siang ini kita melanjutkan perkuliahan kita dengan kombinasi mata kuliah metode penelitian dan antropologi, sosiologi, antropologi budaya. Berdiskusi, jadi masing-masing mempersiapkan judulnya, makalahnya yang sudah dalam bentuk draft. Kalau saya tidak salah kelas ini apa kelas yang mana ya, saya minta 3 lembar. Yang dikirim ini berapa halaman? 5. Ada 3 ya, 7 ya. Jadi nanti ini akan ditampilkan satu persatu. Kalian akan mempresentasikan makalahnya masing-masing. Kalau ada yang perlu infokus silakan. Ada yang perlu infokus enggak? Yang mengirimkan ke saya baru berapa orang nih? 3 ya. Tapi yang intinya bahwa hari ini semua sudah harus menampilkan makalahnya. Jadi strategi atau cara kita pada hari ini kuliahnya santai ya, santai tapi serius. Makan sambil berdiskusi biar kita sehat dan otaknya tidak mumpet. Bagi yang lebih, makanannya di-share ke yang tidak punya atau yang tidak sempat membawa. Oke, teman-teman, kita lanjut pada sesi berikut. Kita hemat waktu ya, biar banyak yang kelar. Saya meminta 1 orang yang memulai sebagai peluncurnya. Siapa yang akan tampil? Semuanya harus presentasi ya, ini wajib. Ada yang mau tampil duluan, silakan. Dipaparkan atau gimana? Dipaparkan. Dari belakang gitu. Ya, apalah namanya, kalau sudah S2 mah enggak bertanya lagi yang kayak gitu. Silakan diutarakan permasalahan kalian itu apa, Anda memilih topik apa, silakan uraikan sampai pada metode penelitiannya. Kita coba 1 orang, siapa? Iya. Ada sesuatu yang telah diberikan untuk menyampaikan sedikit pemaparan tentang rencana tesis saya. Nanti mungkin karena kemarin juga saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Adoro walaupun belum di ACC gitu, dengan segala macam perjuangannya. Saya mencoba, ini masih ada kaitannya. Kalau kemarin saya judul saya tentang analisis respon masyarakat tentang atau respon terhadap celana cingkrang dan lain sebagainya, kemarin ini tidak jauh berbeda dengan itu, akan tetapi objeknya saja yang berbeda. Ini saya beri judul, nanti mungkin bisa dikritisi oleh Ibu, terutama memberikan masukan, analisis respon masyarakat terhadap sekolah berbasis tahfidz di Kota Pangkal Pinang. Ya, lanjut. Kemudian latar belakang penelitian ini adalah ketika kerangka pertamanya adalah melihat Indonesia ini yang umat muslimnya terbesar di dunia. Kemudian saya lanjutkan setelah mengupas tentang itu, bagaimana perkembangan ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat hubungannya dengan sekolah berbasis tahfidz ini yang dalam beberapa dekade ini pertumbuhannya sangat luar biasa di Pangkal Pinang ini. Kemudian nanti akan diperkuat dengan data-data dari sekolah ini, dan lain sebagainya. Ini keunggulannya apa, terus kemudian sekolah ini keunggulan apa dan lain sebagainya. Itu dalam proses pencarian datanya saya juga. Kemudian untuk rumusan masalahnya,
Ini tadi yang saya sebutkan, bagaimana respon masyarakat menghadapi fenomena sekolah berbasis tahfidz tersebut. Kemudian tujuan penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan penyelenggaraan program tahfidz ataupun sekolah berbasis tahfidz, ini anjuran tahfidz seperti itu. Yang kedua, menganalisis respon masyarakat terhadap sekolah berbasis tahfidz di Kota Pangkal Pinang. Kemudian untuk landasan teori, karena ini juga memang belum sempurna, masih banyak kekurangannya, saya belum begitu ada coretan-coretan tersendiri di landasan teori ini. Kemudian yang saya pikirkan adalah tentang metode penelitian. Di sini setelah saya baca-baca dari yang saya ungkapkan tadi dengan rumusan masalahnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, di mana saya sebagai peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada di situasi tertentu. Ini itu Bu, sedikit dari saya Bu. Judulnya adalah analisis respon masyarakat terhadap sekolah berbasis tahfidz di Kota Pangkal Pinang. Maksud saya adalah sekolah yang menjadikan program unggulannya itu tahfidz seperti itu. Oke, terima kasih. Analisis respon masyarakat terhadap sekolah berbasis tahfidz di Kota Pangkal. Rumusan masalahnya, Kota Pangkal Pinang adalah mayoritas Muslim. Kota Pangkal Pinang adalah mayoritas Muslim, namun kurang eksis kepeduliannya terhadap pendidikan yang berbasis tahfidz, ya. Kurang lebih seperti itu problemnya. Dicatat tadi kan. Nah, kemudian metode penelitian yang Pak Trianto gunakan adalah deskriptif kualitatif fenomenologi, ya. Saya sedikit menyentil kata respon. Analisis respon. Kepuasan ataukah respon terhadap ketidakpedulian, ya, kepuasan ataukah ketidakpedulian. Nah, apabila kita ingin mengukur sebuah respon, itu identik dengan penggunaan angket. Itu identik dengan perhitungan statistik. Kita akan mengukur respon. Apakah itu dia signifikan terjadi respon masyarakat yang tinggi ataukah rendah. Berarti ini memang harus terukur. Karena kita mengukur respon. Jadi kata respon itu tepat dengan kuantitatif. Ya. Oleh karena itu silakan mempertimbangkan. Kita tahu bahwa sebetulnya ingin mengukur empati, ya, empati atau keterlibatan masyarakat. Tetapi kata respon itu yang harus kita poles menjadi lebih deskriptif dan cocok dengan pendekatan persepsi. Tidak bisa diukur berdasarkan angka, tetapi dia sangat tepat diukur berdasarkan dengan analisa, melalui wawancara, melalui pengamatan gejala. Jadi dia tidak memakai ilmu pasti, tidak ada angka bahwa apabila kita mengadakan bahwa respon masyarakat ternyata sangat tinggi, tingginya berapa, harus kita menyebutkan angka. Ataukah respon masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang berbasis tahfidz itu sangat rendah, lalu rendahnya berapa persen, kan terukur, ya. Namun itu bisa dilakukan, cuma dipoles menjadi lebih kepada persepsi yang tidak menyulitkan Anda sebagai calon peneliti. Yang respon tadi ya? Iya. Sudah bagus, tujuannya kita bisa tangkap. Kita dari Pak Trianto ini sudah bagus, tinggal mengirim draftnya ke saya, nanti saya melihat lebih lengkapnya. Judulnya sudah bagus.
tinggal dimatangkan nanti pengambilan datanya itu apakah kualitatif atau kuantitatif, harus ditentukan dengan mengolah lagi, menguliti lagi kata-kata yang tampil sebagai judul atau title. Mungkin yang lain kita kenalkan nama ya. Nama saya Kim Setiawan. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian. Judul saya yaitu strategi meningkatkan nilai-nilai spiritual orang Lom suku Mapur di Dusun Pejem. Bahwasanya di sana kebanyakan memang sudah hampir 80% itu beragama Islam, tetapi tidak ada namanya pengajian atau tidak berkembang di sana agamanya, dan banyak yang menilai bahwasannya di Dusun Pejem itu masih mistis, padahal di sana kan memang sudah ada masjid, ada TPA dan ada sekolahnya, tapi di sana masih banyak dinilai mistisnya. Nah, maka dari itu strategi pengembangan ajaran agama Islam untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual. Strategi pengembangan ajaran agama Islam untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual orang Lom suku Mapur di Dusun Pejem. Itulah tadi dari kegelisahan saya di sana, bahwasannya memang Pejem itu desanya diadakan oleh Soeharto pada tahun 1982. Mereka awal dari air abrik dan mereka kebanyakan sudah Islam, akan tapi memang ada sebagian 15% lagi itu masih merasa bahwasannya dirinya itu orang Lom atau belum beragama gitu. Akan tapi di sana kebanyakan setelah observasi sedikit di sana, beberapa kali kunjungan ke sana, mereka ingin sebenarnya mendapatkan agama Islam yang pendidikan agama Islam yang sebenar-benarnya gitu Bu. Karena memang terasa sekali bahwasannya ketika orang Pejem ke Belinyu saja sudah ada diskriminasi di sana, bahwasannya orang Pejem, orang mistis. Nah, itu saya pengen menghilangkan hal seperti itu bagi orang Pejem tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah di sini yaitu yang pertama yaitu bagaimana praktek keagamaan orang Lom yang meluk agama Islam khususnya. Yang kedua, bagaimana pandangan orang Lom terkait agama Islam tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitiannya untuk mengetahui praktek keagamaan orang Lom yang meluk agama Islam. Selanjutnya, untuk mengetahui pandangan orang Lom terkait agama Islam tersebut. Yang ketiga, untuk membuat strategi pengembangan ajaran agama Islam di Dusun Pejem. Jadi di sini memang tujuannya saya ingin mengembangkan ajaran agama Islam yang ada di sana. Itu Bu. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan religius, antropologis dan sosiohistoris dengan mengembangkan nilai-nilai keagamaan khususnya agama Islam. Karena memang ada sebuah penelitian di sana, memang awalnya orang Lom itu nenek moyangnya atau pendahulunya memang beragama Islam, bukan tidak beragama gitu, atau orang Lom itu belum beragama. Judul strategi pengembangan ajaran agama Islam untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual orang Lom suku Mapur Pejem. Ini pernah diteliti oleh Dr. Janawi untuk sebuah disertasi. Tidak menjadi masalah, itu bisa dijadikan referensi. Hanya saja ini kan masuk ke antropologi agama ya, sosioantropologi agama. Ini tepat dengan mata kuliah kita, mata kuliah sosiologi antropologi agama. Lalu mata kuliah yang keduanya, filsafat pendidikan Islam multidisipliner. Nah, ini juga bisa diolah lagi menjadi judul makalah yang kedua. Kalau strategi pengembangan ajaran agama Islam, berarti di situ diperlukan sebuah tatanan
nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan kurikulum atau yang berbasis kurikulum pendidikan agama Islam. Masuk ke ranah sekolahnya. Masuk ke ranah ini kan judul ini, satu objek penelitian ini adalah masyarakat Lom. Dari aspek spiritual atau aspek ritual atau keyakinan mereka di sana. Itu bisa dilihat dari banyak aspek. Bisa dilihat dari aspek sosiologi, antropologinya, ya. Juga bisa dilihat peran pendidikan agama Islam terhadap komunitas masyarakat Lom. Yang akan kita gali dari aspek pendidikannya, apakah jangkauan dakwah Islam itu intensif atau secara kontinu, secara berkala, dan bagaimana peran ulama melirik kehidupan sekelompok masyarakat yang tanda petik masih dikatakan primitif, gitu ya. Kemudian aspek historinya tadi, iya benar bahwa itu ada kajian kesejarahan, karena itu muncul bukan tiba-tiba, tetapi itu berawal dari sejarah awal adanya nenek moyang dulu, leluhurnya. Tetapi kalau kita mengkaji tentang ajaran-ajaran agama yang berbasis aliran kepercayaan, pertanyaannya apakah masyarakat Lom ini menganut aliran kepercayaan dan kebatinan? Itu yang harus diperjelas. Karena di dalam pakem ajaran agama itu sudah mengakomodir, ya, sudah mengakomodir yang namanya aliran kepercayaan di masyarakat. Jadi misalnya di Sulawesi Selatan ada masyarakat namanya masyarakat Tolotang. Itu berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kampungnya Prof. Quraish Shihab malahan. Prof. Quraish Shihab itu lahir di situ. Di sana di masyarakat itu tumbuh subur yang namanya aliran Tolotang. Tolotang itu tahu itu artinya orang, sama dengan masyarakat Lom, orang yang mengatasnamakan dirinya tidak beragama Islam, tetapi juga tidak mengakui dirinya sebagai masyarakat Kristen, tetapi dia mengakui dirinya adalah kelompok masyarakat yang disebut disebut dengan Tolotang. Kelompok apa? Masyarakat Tolotang ini masuk kelompok apa? Tapi kalau yang di Sulawesi Selatan itu bukan hanya satu, ada juga namanya di Kajang, di desa di desa Kajang namanya Arut Todolo. Di Tanah Toraja ada namanya Arut Todolo. Terus ada lagi di Kabupaten Bulukumba sana, di pelosok-pelosok, dia mengatasnamakan dirinya sebagai aliran kepercayaan dan kebatinan memang. Pakaiannya itu hitam-hitam. Nah, kelompok aliran kepercayaan dan kebatinan ini yang tersebar di seluruh provinsi atau di seluruh pelosok di Nusantara ini itu tidak dijadikan sebagai momok, tetapi itu dilindungi bahwa okelah dia tidak menganut agama, tetapi dia juga bukan Kristen, tapi dia masuk dalam kelompok aliran kepercayaan dan kebatinan. Itu diakomodir. Jadi di KTP-nya sepertinya sudah disahkan bahwa selain 5 agama itu ada aliran kepercayaan. Sudah ada kan? Sudah ditetapkan itu. Dan masyarakat Lom itu masuk di situ. Nah, kemudian peran sebagai pendidik, sebagai ulama, tentu kita empati dengan saudara-saudara kita, bahwa kita ingin menggiring, ada misi yang kita bawa, ada misi yang kita sampaikan.
ke tengah-tengah masyarakat itu. Tetapi jangan lupa bahwa kita tidak bisa mengintervensi keyakinan mereka, karena itu juga dianggap benar menurut aturan pemerintah. Jadi silahkan saja mau, tapi ingat bahwa kalau ini judul ini nanti bagus, harapannya ini semester 2 kalian sudah langsung ujian proposal. Seperti itu. Jadi judulnya dimatangkan. Jangan lupa bahwa kita rumpunnya adalah pendidikan agama Islam. Oke lah, ini memenuhi mata kuliah hari ini dan untuk penilaian kita semester ini. Tetapi harapan saya ini memang berlanjut menjadi sebuah tesis kalian, ya, menjadi tesis. Dan nanti semester 2 kita bertemu dengan mata kuliah jurnal internasional yang bereputasi. Ada mata kuliah itu, dan ini judul yang kalian matangkan ini bisa dinaikkan lagi derajatnya. Jadi diolah betul. Satu saja judul, ini yang diolah ia menjadi kebutuhan mata kuliah, kemudian kebutuhan tesis, kebutuhan mata kuliah jurnal internasional itu nantinya. Jadi di frame kita itu sudah mampu memilah, oh ini yang menjadi objek penelitian saya yang ini. Lalu metode yang saya gunakan dalam analisis datanya, saya pakai pendekatan kualitatif atau ke kuantitatif. Itu dimatangkan sejak awal ya. Tinggal itu saja. Yang lain pun seperti itu. Jadi judulnya bagus. Tinggal nanti dipoles lagi. Kita ini singkat saja, jadikan nanti filenya yang difinalkan. Tapi karena 3 mata kuliahnya, maka Bapak Ibu berkewajiban untuk membuat 3 judul. 3 judul mata kuliah ini harus terpenuhi. Walaupun objek penelitiannya tadi, misalnya pondok tahfiz Quran, lihat dari aspek respon masyarakat, itu masuk kuliah antropologi, sosiologi. Kemudian kita akan lihat bagaimana peran pendidikan agama yang berbasis kurikulum terhadap pertumbuhan lembaga tahfiz. Itu masuk ke mata kuliah pendidikan Islam multidisipliner. Lalu bagaimana menerapkan metode yang tepat dan benar yang cocok dengan lapangan yang kita gunakan. Itu masuk di mata kuliah metode penelitian. Jadi satu objek itu selesai. Saya minta hanya paling tinggi 5 lembar saja. Oke, ada lagi yang lain? Mau tanya Bu, Iya. mau tanya dulu, karena memang jujur bingung juga itu saya kosongkan di landasan teori. Itu mungkin minta ilmunya bagaimana sih menuliskan landasan teori itu? Oke, landasan teori itu kita pertama ya alurnya. Pertama kali kita harus mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tema kita. Itu referensi itu Bu ya? Iya, referensi. Kepustakaan. Jadi jangan mengangkat permasalahan yang tidak punya rujukan. Karena nanti ujung-ujungnya kita capek mengarang, dan tidak boleh mengarang dalam sebuah karya ilmiah. Karena itu jadi mengambil tema yang memang didukung dengan referensi. Tapi kalau masyarakat Long tadi itu dia masuk di kajian sosioantropologi, bisa. Lalu ada penelitian orang, sudah ada Pak Janawi itu sudah pernah meneliti, walaupun masih minim tentang masyarakat Long, tapi kita bisa sandingkan dengan rumpun aliran kepercayaan dan kebatinan tadi. Nah, jadi dia masuk ke ada referensi minornya yang keciriannya objek yang kita teliti, kemudian ada referensi mayor yang menjadi landasan berpikir kita. Mayornya itu apa? Yang namanya aliran kepercayaan kebatinan itu kan masuk di dalam rumpun aturan keberagamaan. Jadi dia banyak referensi tentang itu. Maka akan terwakilkanlah sebagai teori hukum. Kalau kita akan melihat aspek hukumnya. Lalu kita akan melihat aspek ritualnya, spiritualnya. Maka pakailah pendekatan pengkajian mistisisme dalam Islam. Harun Nasution. Banyak lagi referensi tentang itu. Itu kan kajian mistik. Nah,
setelah kita mengumpulkan dan membaca referensi yang mendukung dan sejalan, kemudian kita membangun kerangka berpikir. Kita maunya apa? Ini rumah kita. Kita tadi ingin punya desain rumah. Tentu pemilik rumah yang punya selera gitu ya. Nah, sebuah penelitian yang berdasarkan desain yang mantap oleh personilnya, maka orang lain itu cuma mengoreksi luar-luarnya saja. Kita percaya diri dan bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik karena desain itu adalah brand kita, ini adalah milik kita. Maka seorang peneliti, kalau memang kerangka teori berpikirnya dan membangun kerangka teorinya, lalu landasan teori itu mantap, maka kemanapun dia dipertaruhkan, siap untuk bertarung. Dari landasan berpikir tarik landasan teori. Kita bisa menguraikan alurnya, kita bisa menceritakan dan membuktikan bahwa ini loh aspek teori-teori yang membangun apa yang saya pikirkan. Terakhirnya adalah landasan teori. Landasan teori itu siapa? Misal, kajian aliran kepercayaan dan kebatinan. Keyakinan mistisisme masyarakat LOM masuk di dalam aliran keyakinan dan kebatinan, maka siapa tokoh yang getol atau siapa pemikir yang sangat menggaungkan yang namanya aliran kepercayaan dan kebatinan, maka itu yang kita jadikan sebagai landasan teori. Ambil dari situlah. Iya, pemikiran itulah yang kita jadikan sebagai acuan berpikir kita, sebagai mitra berpikir kita, bukan yang lain. Jadi teori kepustakaan yang kita baca tadi banyak, itu hanya melengkapi dan menghiasi dan membuka wawasan berpikir kita. Tapi ambil satu, Agnes Soseno misalnya, ataukah Kuncharanindrat misalnya, maka aculah pemikiran Kuncharanindrat dalam aspek kajian sosioantropologi agama yang berbasis mistisisme. Kalau dia ada tentang itu. Jadi tidak banyak, kalau sudah landasan teori itu sudah permanen. Berapapun jumlahnya tuh, karena saya juga mempelajari tesis-tesis, ada yang banyak, ada yang cuma berapa gitu. Tidak bisa banyak malahan. Siapa yang serumpun pemikirannya itu yang diambil. Si A, si B, si C. Kalau dia sejalan pemikirannya, maka kita kutip semuanya. Kalau ada yang mirip-mirip jangan, yang betul-betul mendukung misi itu, itulah yang dijadikan sebagai landasan teori. Kajian pusakanya itu banyak memang, tapi dia akan mengerucut pada landasan teori yang merujuk pada teori seorang tokoh yang kita jadikan sebagai panutan. Dengan literatur yang terkait tadi, apakah literatur tersebut harus buku? Ya pasti gitu ya. Kemudian apa bisa juga sebagai literatur pendukung itu, misalnya kita jurnal atau seperti apa itu? Iya, referensi yang kita gunakan itu banyak unsurnya ya. Hasil penelitian yang terpublikasi itu masuk di dalam jurnal, namanya jurnal ya. Itu hasil penelitian. Terkadang juga hasil penelitian itu dibukukan, tapi dia masuk di dalam buku yang namanya buku referensi. Tuh ya, jadi buku referensi. Hasil penelitian itu masuk di dalam klaster buku referensi, bukan buku ajar. Karena referensi itu dia ada metodologinya, ada rumusan masalahnya, ada kajian pustakanya, ada simpulannya. Itu buku referensi karena munculnya dari hasil penelitian. Nah, yang menjadi syarat utama adalah menggunakan citation Mendeley. Ingat, gunakanlah Google Scholar, kutiplah referensi di Google Cendekia memakai citation Mendeley. Sudah punya semua akunnya? Sudah connect dengan Word-nya? Belum bisa masih belajar. Harus ada tutorialnya. Jadi bukan alasan karena tidak bisa pakai lalu tidak pakai. Karena di sanalah segudang referensi. Hari ini kita berada di era itu. Jadi suka atau tidak suka, tahu atau tidak tahu, kita harus suka dan harus tahu. Caranya ya belajar.
seperti itu. Jadi di dalam Google Cendekia itu di sana segudang referensi. Nanti kalau ketemu referensi yang berbahasa Indonesia lalu kita mau Inggris kan juga dengan mudah gitu. Jadi dalam satu alinea bisa 5 referensinya Bapak Ibu. Dalam satu alinea padahal. Dengan dua penggal kalimat, 2 penggal kata yang di copy paste masuk ke Google Cendekia muncul referensi-referensi situ. Coba aja yang sudah. Jadi si Tashan Mandela itu tidak bisa pakai HP. Dia terkoneksi dengan laptop. Karena nanti langsung masuk ke data kita. Kita mau tempelkan di ujung kalimat mana langsung dia muncul. Lalu nanti referensinya tidak diketik lagi, dia langsung di bagian atas ada referensi di situ, diklik dia muncul semua secara otomatis. Referensi yang kita pernah kutip. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat ilmiah dan sangat memudahkan. Jadi semester 2 nanti sudah lancar semua pakai Mendeley ya. Ini zamannya Pak. Kita tidak berada lagi di zaman manual-manual. Saya pun tertati-tati belajar. Kadang-kadang anak-anak semua saya reportin, ini kalau klik ini yang mana, kadang lebih cepat lupanya daripada pahamnya. Jadi kita itu di usia-usia yang sudah atas itu gampang lupa, susah nyimak. Itu dia. Ada lagi? Ya. Yang lain tolong disiapkan ya. Tadi Ibu kan juga menyampaikan sebelum ke landasan teori ada kerangka berpikir, Bu. Ya. Apakah kerangka berpikir itu bisa kita aplikasikan atau dalam bentuk semacam flowchart gitu, Bu? Berarti dalam bentuk gambar gitu misalnya. Tahapan pertama, jadi saya memahaminya kerangka berpikir ini adalah prototipe daripada penelitian kita nanti gitu. Apakah seperti itu? Begini sebetulnya, kalau kita membangun rumah, tentu kita punya konsep, sudah punya peta konsep. Jadi kerangka berpikir itu merupakan peta konsep. Masuk dalam body note atau tidak masuk di dalam uraian panjang kita, tetapi dia ada di paper lain. Jadi sudah dibuat itu di buku, di memori kita sudah dicatat semua. Jadi apa yang kita pikirkan tentang penelitian kita itu mulai A sampai Z sudah tergambar, namanya desain. Jadi pada saat kita menulis kita ada acuan, tidak lari kemana-mana karena kita sudah membuat kerangkanya. Pertanyaannya apakah itu harus tertuang di dalam tulisan? Tidak mesti, tetapi dia akan menyebar dalam seluruh rangkaian kalimat kita. Dia secara tidak dalam bentuk pelocet-pelocet tadi, tapi dia akan menyebar menjadi ruh di dalam tulisan itu. Di mana dibuatnya? Buat aja sekarang di lembar-lembar kerja kita. Jadi sebelum kita apa yang kita pikirkan itu sudah tertulis. Dengan tulisan itulah menjadi pemandu kita. Lalu berkembang seiring berjalannya waktu. Dapat ide lagi, dibubuhi lagi. Nah ujung-ujungnya nanti judul itu bisa diputar balik. Judul itu belakangan munculnya. Tapi desain pemikiran, desain penelitian kita itu sudah mantap di awal. Baru turun ke lapangan. Tuh. Jadi itu trik menjadi penulis, sekaligus menjadi penulis. Bagaimana tulisan kita bisa bagus kalau tidak didasari dengan fakta yang benar? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan data yang benar? Tentu harus didukung dengan metodologi yang pas. Itu. Jadi satu kesatuan itu berkesinambungan, saling terkait. Jadi tidak ada hasil karya ilmiah yang bisa bagus tanpa didasari dengan perencanaan dan kerangka berpikir yang matang. Itu kata kuncinya. Kerangka berpikir itu ada di mana? Ada di otak.
Oke, yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik dari kelas B. Judul yang saya masukkan di sini adalah tentang efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online selama pandemi COVID-19 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, rencananya saya ingin mengetahui tentang gambaran efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online selama pandemi COVID-19 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Penelitian ini merupakan penelitian yang saya pakai adalah menggunakan kualitatif deskriptif yang fokus pada evaluasi pembelajaran menggunakan media online. Kita ketahui semua bahwasanya sejak pandemi COVID ini seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran menggunakan WFH, work from home, yang bekerja dari rumah. Nah, kemudian yang saya tangkap bahwasanya bagaimana siswa itu menerima pembelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan online ini. Inilah yang menjadi rumusan sehingga saya membuat judul yang berjudul tentang efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online selama pandemi COVID-19 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk kelas 4 dan metode yang saya gunakan adalah menggunakan metode lagi simple random sampling. Diduga apa, Pak? Jadi saya lihat teman saya yang ngajar Al-Quran Hadis sangat kesulitan pada saat dia menyampaikan materi kepada siswa di saat-saat pandemi COVID-19 seperti ini. Kesulitannya apa? Kesulitannya adalah kadang-kadang orang tua di rumah itu tidak memiliki HP Android-nya, sehingga dia susah untuk menyampaikan materi Al-Quran Hadis. Padahal Al-Quran Hadis itu tentunya ada pelajaran Arabnya, sehingga bagaimana pokoknya siswa itu sulit baginya untuk menerima. Berarti di sini permasalahan pokoknya adalah karena kurangnya fasilitas, tidak didukung dengan fasilitas yang memadai dan tidak didukung dengan pengetahuan yang dimiliki. Mereka tidak, masyarakat ini semua kan gaptek, anggap aja lah begitu, termasuk kita juga. Dengan adanya peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah mengagetkan kita semua dan merubah seluruh tatanan keseharian kita di dalam media pembelajaran. Salah satu yang harus kita teliti di sini ini belum Pak, belum terlalu fokus ke permasalahannya apa. Oke lah, evaluasi pembelajaran Quran Hadis, kita akan melihat ada yang namanya evaluasi pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis dengan masa pandemi. Ini masih terlalu luas, Pak. Masih terlalu luas. Kita belum ketemu kata kunci permasalahannya apa. Apakah permasalahan ini karena pengetahuan penguasaan IT ataukah karena keterbatasan fasilitas Android? Itu harus disebutkan, Pak, permasalahannya. Evaluasi pembelajaran itu kan memang sudah menjadi kurikulum ya. Al-Quran Hadis sudah menjadi kurikulum. Tapi karena eranya sudah berubah menjadi berbasis online semua, maka itulah yang memunculkan permasalahan baru, ya kan? Munculnya permasalahan baru ini didasari karena kenapa? Dilatar belakangi oleh apa? Mengapa ini efek daripada pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran Al-Quran Hadis dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran, kan di situ.
Nah, ketika kita mengevaluasi pembelajaran ini, ternyata ditemukan bahwa COVID-19 menyebabkan menurunnya kualitas pembelajaran, gitu ya, menurunnya kualitas pembelajaran. Yang kedua, menurunnya kualitas transfer knowledge antara guru ke murid, dan menurunnya kualitas pengetahuan murid karena diajar oleh ibunya atau bapaknya di rumah. Kan itu persoalan. Jadi sangat kompleks permasalahannya. Makanya bapak-bapak bapak ibu semuanya, saya mengingatkan, bagi siapapun yang meneliti terkait dengan COVID-19 atau terkait dengan pandemi saat ini, tolong diambil serpihan kecilnya apa permasalahannya. Karena COVID-19 ini tidak perlu kita teliti. Sekali lagi saya tegaskan, pandemi COVID-19 kita tidak perlu teliti karena ini adalah kejadian alam dan sudah nyata, ilmunya sudah jelas, terang benderang. Yang patut kita teliti adalah efek di masyarakat, efek terhadap kehidupan sosial, efek terhadap lembaga pendidikan. Maka pilihlah salah satu efek itu. Kalau mau dikatakan bahwa lembaga pendidikan ini menurun sangat drastis dan kualitas anak didik kita menurun secara drastis oleh pandemi, nah kenapa? Kenapa dia menurun? Penyebab membuat dia turun itulah yang kita angkat menjadi sebuah permasalahan, sebuah judul. Jadi Pak Topik silakan diolah lagi biar lebih kecil. Oke, gerendesanya sudah tahu. Gerendesanya adalah pandemi dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi ambil salah satunya. Apakah faktor lemahnya penguasaan Android atau IT, ataukah karena kurangnya fasilitas? Dua hal itulah yang rumus masalahnya ya. bukan rumusan masalah, langsung aja memilih permasalahan topiknya di judulnya itu. Fokus penelitiannya tentang, karena pandemi kan bukan judul, COVID-19 bukan lagi permasalahan karena emang musibah dunia. Kalau saya itu kan kepengen mengetahui tentang efektifkah gitu kan pelajaran agama di situ melalui Sudah ditahu bahwa itu tidak efektif. Tanpa diteliti pun itu sudah ketahuan, Pak. Kemarin juga ada yang seminar proposal. Saya langsung katakan ini judul ini tidak usah diperpanjang-panjang. Dia akan meneliti tentang pembentukan akidah akhlak siswa dengan di tengah masa pandemik terhadap pembelajaran akidah akhlak. Saya bilang boro-boro mempelajari akhlak. Akhlak hari ini di tengah pandemi adalah menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. 3M. Itu loh. Akhlak yang diajarkan agama kan saling salam, santun, jabat tangan, saling sapa, silaturahmi. Ini dilarang. Inilah akhlak pandemi. Semua juga. Jadi orang yang melanggar keprotokoler kesehatan adalah orang yang dianggap tidak berakhlak hari ini. Nah persoalannya sampai kapan? Ya sampai masa pandemi berlalu. Ini artinya tidak layak untuk diteliti karena temporal. Dia adalah tentatif. Sewaktu-waktu bisa berhenti dan harapannya itu berlalu. Harapan kita semua supaya semuanya berlalu dengan cepat. Sementara yang dikatakan data adalah yang menjadi sebuah culture, ya. Data itu sudah ada dan sudah membudaya, ada historinya, sudah berlangsung lama dan sudah mengalami proses yang panjang gitu. Sedangkan pandemi kan ini mendadak muncul. Nah itu kalau meneliti tentang pandemi, datanya sangat sedikit. Karena perubahan pandemi ini terhadap kehidupan sosial ini drastis, tapi waktunya masih sangat pendek, belum setahun. Tuh. Paham ya Pak topik ya? Iya Bu. Ya nanti kita nonton lagi. Oke, siapa lagi? Iya, Jaya. Nilai-nilai pendidikan Islam
dalam budaya Nganggung dalam budaya Nganggung terhadap solidaritas masyarakat ya. di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kita tahu budaya Nganggung merupakan salah satu warisan nenek moyang di Bangka Belitung yang paling berharga dan eksis sampai pada saat ini. Khusus Bu, melalui peraturan daerah Perda oleh Kabupaten Bangka yang ditetapkan oleh DPRD tahun Jadi Perda. sudah jadi Perda Bu di Kabupaten Bangka. Nah, budaya Nganggung ini disebut dengan istilah Sepintu Sedulang dan kemudian dikembangkan dengan beberapa budaya yang teknis pelaksanaannya adalah membawa makanan ke rumah atau ke majelis atau masjid. Saya tertarik meneliti ini karena memang kearifan lokal di Bangka Belitung yang sampai sekarang masih populer dan masih eksis hingga saat ini adalah budaya Nganggung. Apalagi di Kecamatan Mendo Barat yang terkenal sekali dengan masyarakat yang religius, yang berbudaya, dan kemudian saya ingin melihat apakah kemudian budaya Nganggung ini terdapat nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Nah, apakah kemudian nanti kaitannya dengan ini Bu, dengan apakah kemudian budaya Nganggung ini bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak? Ini menarik untuk diteliti karena memang sebagian yang saya tulis ini saya dapatkan dari jurnal yang ditulis oleh Dr. Suparta, dosen kita. Beliau meneliti di Desa Kaci di Kecamatan Mendo Barat. Nah, tujuan penelitian adalah lebih mengenal kearifan lokal, kemudian bagaimana masyarakat menjaga solidaritas dengan cara budaya Nganggung ini. Selanjutnya saya meneliti dengan metodologi penelitian kualitatif yang saya kembangkan. Nanti akan ada wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di desa tersebut, dan kemudian akan saya kembangkan lagi menjadi sebuah tulisan, dan mudah-mudahan ini adalah awal dari tesis yang bisa saya bikin Bu. Itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jaya Jailani. Judulnya sudah mulai tertata, ya. Ini bisa karena ini sudah menunjuk satu objek, yaitu budaya Nganggung atau kearifan lokal. Jaya Jailani mengangkat basis kearifan lokal, khususnya budaya Nganggung yang sudah menjadi Perda Sepintu Sedulang. Ini menarik. Namun ya, karena kita akan mencoba menelitik dari aspek pendidikan Islamnya. Apa yang disampaikan tadi itu sudah benar. Adakah nilai-nilai edukasi di dalam budaya Nganggung itu yang layak untuk dikembangkan dan diekspos untuk seluruh Nusantara? Kan begitu. Kemudian hanya satu tadi, landasan teori yang dibangun, yang melandasi pemikiran budaya, yang melandasi corak local wisdom budaya Nganggung ini siapa? Kalau tadi disebut Pak Suparta adalah penelitinya, tapi itu belum layak dijadikan sebagai alasan. Landasan dasarnya masih rapuh nanti. Kayak Pak Janawi pernah meneliti, kayak saya pernah meneliti tarekat Naksabandi di Bangka di sini. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi, oke lah, rujukan pemikiran dan karya Pak Suparta iya, kepustakaan, ya itu dibedakan. Tinjauan pustaka iya, tinjauan pustaka itu memunculkan berbagai macam literatur yang mendukung, yang pernah dilakukan peneliti sebelum kita. Itu layak kita ekspos, layak kita kutip semua. Kemudian dari kepustakaan yang kita kutip itu, ambil satu frame pemikiran, konsep siapa tentang budaya Nganggung ini. Dia mirip budaya Nganggung ini, tentu saja belum
ini kan belum berkembang, belum diekspos ya kan. Tetapi sama tadi dengan Pak Rifki, bahwa masyarakat Lom, aliran kepercayaan masyarakat Lom itu kan tidak ada orang yang tahu dan sangat sedikit orang yang meneliti. Tetapi dia masuk di rumpun mana? Masuk di dalam rumpun aliran kepercayaan dan kebatinan, ya kan? Nah, sama dengan ini, budaya Nganggung ini, dia masuk dalam budaya kearifan lokal. Nah, carilah pakem atau dasar hukum tentang kearifan lokal, ya. Dia sudah menjadi perda, ya, peraturan daerah di daerah, karena hanya ada budaya Nganggung itu hanya ada di Bangka. Tetapi yang semisal secara nasional itu diundang-undangkan, dia masuk dalam kerangka apa? Masuk di dalam kerangka budaya lokal yang kemudian menjadi budaya nasional, ya kan? Kita tidak melihat dulu aspek adakah nilai-nilai agamanya ataukah ada nilai pendidikannya, tidak. Tapi kita tempatkan dulu budaya Nganggung itu masuk di klaster mana? Kalau tadi masyarakat lo masuk di klaster aliran kepercayaan dan kebatinan. Kalau budaya Nganggung ini masuk di klaster mana? Masuk di klaster budaya lokal yang mungkin belum dinasionalkan. Tapi cari dia grand desainnya secara nasional. Kemudian setelah masuk di rumpun, mungkin masuk dia di rumpun antropologi, ya kan? Masuk di rumpun antropologi budaya. Nah, pemikir atau pakar tentang antropologi budaya itu siapa? Itulah pemikirannya yang menjadi landasan dalam berpikir kamu. Paham? Ya, udah jelas, ya. Jadi kalau meneliti tentang antropologi budaya, kaitannya dengan pendidikan agama Islam, selalu seperti itu. Harus ada pemikir, harus ada dasar hukum yang melandas. Oke, yang lain? Peran mursyid dalam membimbing jamaah Majelis Thariqah Al-Qadiriyah di Bangka Belitung. Dengan salah satu ada jamaah berbicara langsung dengan saya pengalaman spiritualnya. Jadi memang dia itu pejabat di Bangka Belitung dan dia itu sudah banyak masalah di keluarganya, banyak sekali. Istri sudah cerai, anak nggak tahu kemana pergi. Kemudian dia ikut Thariqah, ada ketenangan jiwa di situ. Ada ketenangan jiwa. Kemudian ada juga orang-orang yang tidak ikut Thariqah itu menganggap gerakan-gerakan Thariqah Al-Qadiriyah di Bangka Belitung itu dibilang sesat karena ada zikir berdiri, gerunduk, berdiri, gerunduk seperti itu berulang kali. Ruku, berdiri, berulang kali. Kemudian ternyata saya mendapati ada beberapa dalil juga tentang tahlil, mengucapkan la ilaha illallah yang kepala biasa kanan kiri ternyata ada caranya dan itu sesuai yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu ada kanan kiri, jadi bukan hanya kanan kiri goyang-goyang seperti itu, bukan geleng-geleng bukan, tapi memang ada sanadnya, ada hadisnya, dan itu ada caranya, bukan hanya ketika la ilaha illallah itu kanan dulu apa kiri dulu. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada referensi yang saya lumayan saya sementara ini referensi yang saya ambil itu berjudul Al-Fuyudatur Rabbaniyah, permasalahan tentang Thariqah karangan Habib Lutfi Pekalongan. Jadi kemudian untuk metodenya saya menggunakan library research, kemudian wawancara kepada jamaah, kemudian juga ke mursyidnya sendiri, dan ini bersifat kualitatif. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, di Bangka Belitung itu objeknya. Nah, menarik memang bahwa masyarakat kita, apalagi masyarakat mayoritas Muslim, itu pasti
ada kelompok tertentu masyarakatnya yang menjalankan spiritual tertentu. Kalau tadi ada masyarakat Lom, itu ritual tertentu. Ada juga masyarakat Tarikah, ini juga amalan tertentu. Ada juga yang menjalankan hanya zikir dan wirid, hanya zikir lisan, hanya zikir yang disuarakan, itu jamaah zikir namanya. Itu ada juga. Nah, yang menjadi spesifik adalah kalau jamaah tarekah ini itu sudah mendunia, bukan nasional lagi, tetapi dia di level dunia. Karena ada ahli silsilah, yang menjadi guru pertamanya, kemudian turun temurun, kemudian dia terangkai dan terbingkai satu sama lain, tidak terputus. Maka sebuah silsilah inilah yang menunjukkan bahwa amalan tarekat ini atau kelompok tarekat ini dikatakan tarekat yang mu'tabarah. Apabila rentetan ahli silsilah itu ada yang terputus, bagaikan sanadnya yang tidak terputus, tidak sambung menyambung, maka tarekat itu tidak benar atau bisa dikatakan sesat. Iya. Kalau di Pangkal Pinang ini banyak tarekat. Ada Naksabandi, suraunya ada di Keboali sana, dekat Danau Kauli sana. Saya pernah meneliti di situ. Memang benar bahwa terkadang muncul persepsi masyarakat, ini permasalahannya. Masyarakat itu menilai bahwa aliran ini, dengan mudahnya menilai kelompok tarekat ini dinilai sesat. Sangat mudah diklaim sesat. Kenapa? Karena tarekat ini atau seluruh yang namanya amalan kelompok ketarekatan itu tidak berlaku universal. Kalau saya katakan dia eksklusif, iya, ini tanda petik, dia khusus. Kenapa menjadi khusus? Tidak eksklusif sebetulnya. Kenapa dikhususkan? Karena di situ ada rentetan pembinaan yang harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengenalan pertama, kemudian ada edukasi, kemudian ada terjadi ijab qabul antara murid menjadi seorang murid yang sah terhadap seorang guru. Ada proses-proses ritual yang memang harus dilakukan dan tidak perlu diekspos dan tidak semua orang tahu. Nah, itu bedanya dengan mengamalkan Islam secara umum. Disitulah menjadi eksklusif. Tapi eksklusifnya tidak negatif kalau menurut saya. Memang harus eksklusif karena kalau diumbar-umbar bisa menyesatkan banyak orang, gitu loh. Justru bisa menyesatkan. Nah, kemudian di dalam amalannya, kalau dia berzikir, emang dia itu goyang-goyang kepala. Saya pernah meneliti sekian banyak tarekat. Ada tarekat Halawatiyah yang lebih parah lagi. Kalau Halawatiyah, kalau dia sampai geleng kepala sampai mabuk, seolah-olah dia mabuk, padahal itu dia tidak mabuk, tapi dia sangat asyik maksud, dia sangat khusyuk di dalam zikirnya. Kalau baca buku Tanwirul Qulub, di situ Tanwirul Qulub itu menjelaskan kenapa pada saat berzikir itu harus digoyangkan kepala. Karena di situ memang mengukir kalimat la ilaha illallah. Ada titik tertentu yang menjadi tempat di mana dia harus menghempakkan suaranya. La ilaha illallah. Di situ kalau sudah jadi murid baru tahu. Kalau membaca saja bingung. Karena ini bukan ilmu logika, bukan ilmu nalar, tetapi ilmunya adalah ilmu praktek. Bisa tahu dan merasakan apabila sudah melakoninya. Itulah kenapa dia menjadi tidak seluruh masyarakat senang gitu ya. Dia sangat-sangat berbeda dan melalui perjuangan ritual yang tersendiri,
Sekalipun misalnya orang menjalani, dia sudah masuk nih, sudah masuk menjadi murid, belum tentu dia abadi, belum tentu dia istiqomah. Karena di situ tata cara dan aturan-aturan yang sangat banyak dan tidak boleh dilanggar. Maka menjadi seorang sufi itu nanti kan ujung-ujungnya menjadi seorang sufi. Maka derajat kesufian itu sangat tidak mudah untuk didapatkan oleh seorang insan manusia. Karena boleh jadi derajat keimanannya dia konsisten untuk bagaimana menghubungkan dirinya dengan Tuhannya, hablum minallahnya, tetapi ketika melakukan dia pelanggaran sebagai manusia biasa, maka pada saat itu derajatnya turun menjadi di titik nol. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini sufi, maka orang itu bukan sufi. Karena seorang kesufian, seorang manusia berada pada tingkat derajat kesufian, maka kesadaran tentang dirinya, kesadaran tentang keimanannya itu hilang. Dia tidak sadar bahwa saya ini orang beriman. Sama orang ketika mengatakan saya ini seorang wali. Ada wali yang sadar dirinya ada wali, maka kewaliannya itu dipertanyakan, kecuali wali kelas, iya. Kalau wali murid wali yang dicari. Kalau wali murid banyak, ya kan? Tapi murid seorang wali itu yang harus dicari. Karena seorang wali pun tidak ada yang mengatakan dirinya saya seorang wali. Lalu ketemunya wali itu di mana? Coba. Di lorong-lorong tertentu yang sangat sunyi. Itulah lorong kehidupan seorang sufi. Sangat sedikit orang yang tahu. Hanya orang yang betul-betul konsen di jalan kerohanian itulah yang bisa paham. Maka seorang peneliti tentang penelitian tarekat itu sudah pasti bahwa dia seorang pengamat. Kalau ada orang meneliti tentang kelompok tarekat, pasti dia seorang pengamat. Tapi kalau dia meneliti tentang organisasi ketarekatan, belum tentu dia pengamat. Prof. Dr. Simu, guru besar di UIN Sunan Kalijaga, dia menulis tentang tasawuf, tapi dimensinya adalah hanya sejarah. Dan di dalam tulisannya dia mengatakan, saya bukan pengamal tasawuf, oleh karena itu menyebabkan tulisan saya tidak bisa maksimal. Jujur, itu namanya kejujuran intelektual. Jangan sok-sokan menguraikan panjang lebar tentang kelompok tarekat ini. Itu bisa fitnah malahan. Tidak ada orang yang bisa menguraikan panjang lebar dan mendalam terhadap sebuah kelompok ajaran kecuali orang itu seorang pengamal. Karena ini adalah amalan. Dan secara otomatis peneliti itu sudah pengamal. Karena ingat bahwa kita meneliti sesuatu berdasarkan dengan kecintaan. Saya pernah katakan itu di awal. Kita meneliti tentang sesuatu karena kita ada pengetahuan tentang itu, walaupun tidak banyak. Kita ada minat tentang itu. Iya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Kalau ada yang tiba-tiba, penelitiannya sempalan. Oke. Tadi kesalahpahaman masyarakat terhadap kelompok tarekat ini memang perlu diluruskan. Siapa yang meluruskan? Seorang peneliti. Tapi sejauh mana kemampuan kamu untuk mengungkap fakta dan data, disitulah kepiawaian dan kelihayan seorang peneliti diperlukan. Nah, tadi menggunakan pendekatan kualitatif, ya, kuantitatif tidak dapat. Karena ini sebuah amalan, sudah tepat itu. Yang akan dieksplor adalah ajarannya, bahwa ajaran ini adalah ajaran yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan sebuah dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah dia masuk di dalam tarekat Mu'tabarah yang dilindungi, disahkan oleh pemerintah.